Baik, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam minggu sebelumnya. Jadi, saya ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah bergabung ke acara Free Class dengan informasi seputar beasiswa LPDP yang harus banget teman-teman tahu dari Lektus Indonesia dan menghadirkan pemateri kita yang sangat luar biasa. Selamat malam, Dokter. Ya, Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Selamat malam, Lektus. Iya, selamat malam, Dokter. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sih tips and tricks dan informasi-informasi yang teman-teman harus tahu, apalagi buat teman-teman yang pingin banget untuk melanjutkan kesuksesan dari Dokter Dokter Harta menjadi awardee LPDP. Mungkin saya izin share screen ya biar lebih kenal lagi sebenarnya siapa sih Dokter Harta Widari. Baik, ya, izin perkenalkan di dokter. Jadi di sini pemateri kita yang sangat luar biasa bernama lengkap Dokter Niluh Putu Hartawedari, M.Med SPMK, lahir di Bali tanggal 6 Januari 1992. Dan beliau melanjutkan pendidikan pertama di sarjana kedokteran di Universitas Udayana, selanjutnya melanjutkan pendidikan dengan Master of Medicine di University of Sydney, dan selanjutnya melanjutkan spesialis klinikal mikrobiologi di Universitas Udayana. Untuk pengalaman profesional yang Dokter Harta sudah lalui itu cukup banyak sekali, mungkin saya baca beberapa saja. Untuk di tahun 2023 sampai 2024 itu sebagai translator Red, Red Cross Volunteers Innovate of Climate Action. Dan pada tahun 2023 sampai sekarang itu menjadi member of Indonesian Chapter. Selanjutnya pada tahun 2023 sampai sekarang juga menjadi Fellow of Biosafety and Biosecurity. Dan pastinya beliau juga sudah sangat dalam di bidang dunia ilmiahan, sempat menjadi reviewer, sampai sekarang juga menjadi journal manager, menjadi editorial board member, dan pastinya masih banyak lagi pengalaman pekerjaan yang sudah Dokter Harta lalui. Dan untuk publikasi yang Dokter Harta sudah buat itu juga cukup banyak. Yang salah satunya saya baca itu dengan judul Risk Factor Associated with Suspected Clostridium difficile Infection in Elderly Diarrhea Patient at Prof. Murah Hospital Indonesian, ya gitu. Jadi di Indonesian Journal of Tropical Infectious Disease pada tahun 2023. Untuk awards dari Dokter Harta, ini banyak banget ya dokter. Wah, keren sekali pastinya pada malam hari ini. Yang mungkin yang terbaru yang saya bacakan itu menjadi Best Oral Presentation Award di Second International Conference on Infectious Infectious and Tropical Disease in conjunction with Clinical Microbiology Continuing Medical Education di Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia pada tahun 2023. Nah, jadi udah kenal bersama Dokter Harta. Selamat malam dokter, sehat nggih hari ini? Sehat, sehat lahir dan batin. Iya, malam minggu harus beraktif ya, harus nggak boleh ini nggak boleh malmingan dulu, kita produktif dulu malam minggunya. Ilmiah sekali ya masuk minggunya. Iya, nggak apa-apa dokter. Biar semua teman-teman dari Lektus Indonesia mungkin bisa ikut jejaknya Dokter Harta menjadi awardee LPDP. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita dengarkan pemaparan ya. Mungkin kalau ada yang mau ingin bertanya, itu sangat diperbolehkan bisa langsung ke kolom chat. Nanti pada sesi Q&A kita akan membacanya bersama-sama. Dan nanti di akhir presentasi dari Dokter Hatta juga
kalau ada yang mau ingin bertanya secara langsung juga sangat diperbolehkan. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Harta, waktu dan tempat disilakan. Baik, ya terima kasih Dayung Ngurah sebagai moderator. Oke, saya share screen. Ya, sudah kelihatan ya? Jadi sudah dokter. Oke. Ya, baik. Selamat malam, Om Swastiastu. Jadi saya Harta Wedari, saya merupakan Wardi LPDP dengan program Master of Medicine di University of Sydney di South West Australia. Jadi lulus tahun 2019 sebelum melanjutkan studi saya ke spesialis mikrobiologi klinik di Universitas Udayana. Nah, jadi adapun sekarang yang saya sampaikan di sini adalah isu-isu umum ataupun timeline umum dari LPDP, di mana mencakup informasi seputar BSO LPDP yang sebaiknya atau seharusnya kita ketahui. Oke, jadi studi S2, baik itu master, kalau di luar negeri disebutnya master, dalam negeri disebutnya magister. Jadi bagaimanakah sebenarnya alur dari studi S2 dengan menggunakan BSLPDP, dan apa saja sebenarnya isu-isu yang sudah ada dari awal LPDP sampai dengan isu terkini. Nah, kalau kita merujuk pada web, jadi scholarship application di tahun 2024, batch yang pertama itu sudah sedang ongoing ya, jadi sedang menunggu hasil. Kemudian yang batch kedua tahun ini adalah di Juni sampai dengan November 2024, itu untuk intake di 2025. Nah, sebenarnya LPDP ini sekarang sudah sangat-sangat berkembang ya dari zaman saya. Itu waktu itu zaman saya itu adalah zaman peralihan waktu itu, di mana ada perubahan kebijakan. Dulu LPDP 4 kali dalam setahun. Jadi pada zaman saya itu hanya ada 2 kali, di mana sekali untuk luar negeri dan sekali untuk dalam negeri. Nah, kalau sekarang lebih berkembang lagi ya. Jadi target audiensnya juga semakin berkembang, di mana ada general scholarship ini untuk regular, ini biasanya tujuan mahasiswa pada umumnya. Kemudian universitas dengan ranking teratas, jadi ada program prioritas untuk ke sana, dan partial scholarship. Kemudian besok afirmasi scholarship, karena seperti kita ketahui tidak semua mahasiswa atau alumni itu mempunyai akses yang cukup. Semisalnya saja ketika untuk melakukan tes IELTS, itu hanya bisa diakses oleh anak-anak atau individu yang ada di kota-kota besar, dan kita termasuk beruntung ya kalau di Denpasar itu masih punya akses seperti di ILF atau kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, tujuan studi afirmatif ini adalah untuk menjangkau, jadi menjamin adanya kesetaraan atau kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada Papuan Youth Scholarship, Affirmative Scholarship dan Pre-Prosperous Scholarship dari keluarga yang kurang sejahtera. Kemudian ada Targeted Scholarship. Jadi ini memang sudah punya diagendakan atau sudah diplotkan tujuan studinya, seperti misalnya PNS, TNI, dan Polri Scholarship, sampai dengan yang sekarang itu ada bahkan kerjasama dari universitas tertentu dengan LPDP yang menjadi prioritas dari studi LPDP tersebut, seperti misalnya NTU MBA Program, kemudian Campus France Master Program, kemudian UNSW Doctoral Program. Nah, beberapa frequently asked question atau beberapa pertanyaan yang sering sebenarnya saya dapatkan setelah ataupun sebelum keberangkatan saya ke Australia adalah sebenarnya yang dipakai itu IELTS atau TOEFL. Kemudian apakah letter of acceptance atau LOI itu memberikan pengaruh terhadap diterima atau tidaknya sebagai award di LPDP? Kemudian bagaimana dengan ranking universitas, apakah ada pengaruhnya? Kemudian linearitas program studi S1 dengan S2, dan yang terpenting adalah komitmen kembali ke Indonesia. Di mana pada zaman saya itu kena 2N+1, N sama dengan masa studi. Jadi ketika masa studinya 2 tahun, jadi 2N, 2 kali 2 tambah 1, jadi 5 tahun harus berkontribusi kepada Indonesia. Dan sekarang yang saya dengar adalah sedapat mungkin secara fisik, awardee LPDP harus berada di Indonesia, kecuali dengan justifikasi berada di luar negeri namun tetap berafiliasi dengan negara Republik Indonesia.
Nah, untuk ranking universitas, dulu sebagai orang awam, ketika menentukan tujuan studi, saya merujuk pada ranking universitas, di mana biasanya yang paling umum kita lihat itu adalah the QS World University Ranking. Jadi teridentifikasi atau dirankingkan berdasarkan subjek studinya, kemudian sustainability ranking dan best student cities. Nah, pada saat itu saya mencari subjek kedokteran dan ilmu kesehatan, dan muncullah waktu itu 15 besar, itu ada University of Sydney. Kemudian dengan pertimbangan adanya tujuan dari target spesifik saya terhadap ranking universitas tersebut, maka saya membulatkan tekad untuk ke University of Sydney. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan, karena waktu itu sambil menunggu LOA dari Sydney yang hampir 3 bulan waktu itu, jadi saya mencoba mendaftar di University of Manchester dan Erasmus University of Rotterdam, dan juga syukurnya memperoleh LOA dari sana. Nah, ketika mendaftar LPDP, hanya satu saja yang boleh didaftarkan, jadi sesuai dengan Unconditional Letter of Acceptance. Nah, ada juga di sini ranking QS Business Masters Ranking, ini untuk tujuan bisnis, dan QS Global MBA Rankings, dan QS International Trade Rankings. Nah, jadi sebenarnya untuk beberapa tujuan dari perguruan tinggi paling diminati tujuan beasiswa LPDP itu yang paling terupdate sekarang masih kebanyakan berada di Amerika, kemudian Inggris, dan Singapura, Jepang, Australia, dan Belanda. Jadi ini sebuah perkembangan yang cukup dinamis kalau saya lihat, karena waktu tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh Inggris, Australia, dan Amerika. Namun beberapa kampus-kampus di Asia sekarang sudah menjadi salah satu perguruan tinggi yang diminati sebagai tujuan beasiswa LPDP. Nah, kalau dalam negeri, itu ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Pertanian Bogor, sampai dengan Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebenarnya apakah ranking dari universitas tersebut menentukan diterima atau tidaknya sebagai award di LPDP? Yang pertama, jika kita hanya menggunakan analisis ranking universitas, semua calon awardee bisa mengatakan kenapa saya memilih University of Sydney misalnya, karena dia berada pada peringkat 15 sebagai tujuan kedokteran, namun spesifiknya apa? Jadi kenapa harus universitas tersebut yang dipilih demikian? Jadi saya rasa untuk ranking universitas itu tidak serta-merta mempengaruhi diterima atau tidaknya sebagai awardee LPDP. Nah, yang diperlukan itu adalah alasan spesifik kenapa harus universitas tersebut ya, dan tidak ada di universitas lainnya. Pada saat itu, alasan saya ketika saya sudah deep searching, kenapa waktu itu saya tetap memilih Sydney dibandingkan dengan Manchester, karena waktu itu University of Sydney adalah satu-satunya universitas yang membawa atau menawarkan program Master of Medicine, di mana satu kelasnya hanya dikhususkan untuk dokter. Nah, sementara di Manchester waktu itu Master of Science, jadi S2-nya bisa dari latar belakang kedokteran maupun biologi ataupun mikrobiologi. Nah, karena di sini yang saya perlukan adalah aspek klinis dari mikrobiologi, maka saya menetapkan University of Sydney sebagai tujuan utama studi saya. Ya, walaupun pada saat itu sebenarnya ada isu bahwa tujuan ke Australia mulai dikurangi karena mahalnya tuition fee. Jadi pada saat itu menyekolahkan satu orang ke Sydney itu sama dengan menyekolahkan 3 orang ke Belanda. Begitu pada waktu itu. Nah, hanya saja ketika alasan kita sudah kuat dan tidak terbantahkan, saya rasa tidak ada alasan untuk LPDP tidak mengakomodir tujuan dari studi kita. Nah, ini adalah beberapa beasiswa prioritas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah perkembangan dari beasiswa LPDP ya. Jadi benefitnya kita boleh memilih 2 jenis beasiswa. Jadi ketika seleksi itu ada skema prioritas, dan satunya lagi kita boleh memilih misalnya lewat beasiswa reguler. Kemudian kesempatan diterima lebih besar karena jumlah pendaftarnya memang lebih terfokus. Jadi memang sudah diplotkan nantinya akan diplotkan di lapangan pekerjaan sebagai apa, seperti demikian. Kemudian ini sesuai dengan prioritas nasional. Jadi untuk mengisi
lapangan kerja atau vakansi yang sudah ditetapkan secara nasional, kemudian menambah jumlah beasiswa bagi pendaftar putra-putri terbaik. Nah, jadi kalau tahapan seleksi, pertama tentunya seleksi administrasi ya. Jadi dipastikan, ini lebih dalam kita bahas di pertemuan berikutnya, di mana seleksi administrasi kita harus memastikan kita sudah mengikuti batas syarat minimal dari LPDP. Seperti misalnya jika skor IELTS yang diperlukan untuk mendaftar master itu adalah 6,5, dengan tidak ada di bawah 6 masing-masing skornya. Jadi skor itulah yang memang harus disubmit ketika seleksi administrasi. Karena jika di bawah itu sudah dipastikan tidak akan lulus seleksi administrasi. Nah, kalau zaman saya waktu itu, jadi LOA tidak berpengaruh ya, sudah punya LOA ataupun belum punya LOA, semua akan memiliki kewajiban untuk mengikuti tes substansi online dulu namanya. Kalau sekarang namanya seleksi bakat skolastik ya. Nah, kalau sekarang saya lihat sudah ada ini ya, mungkin sebagai apresiasi juga kepada rekan-rekan yang sudah memiliki LOA. Jadi yang sudah memiliki LOA itu akan langsung ke tahap seleksi wawancara, yang sekarang itu disebut sebagai seleksi substansi. Kemudian yang belum memiliki LOA itu wajib mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, merujuk pada pertanyaan banyak yang diajukan ke saya, apakah IELTS atau TOEFL, hematnya ketika kita memilih salah satu format tes tersebut, jadi kita sesuaikan dengan tujuan universitas kita. Karena waktu itu tujuan saya adalah di Sydney, jadi nilai yang dapat diterima adalah IELTS. Jadi IELTS itu basisnya itu adalah British English atau Australian English, dan beberapa aksennya Kanada. Kalau TOEFL, mayoritas adalah tujuannya ke Amerika, karena mereka formatnya American English. Demikian. Jadi supaya sekali jalan, karena memerlukan biaya juga untuk mengambil tes IELTS, jadi saya pilih melakukan tes IELTS dibandingkan dengan TOEFL, dan karena saya juga lebih familiar dengan Australian English. Kemudian, nah berikutnya ini adalah tahapan seleksi beasiswa prioritas. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mereka memang bisa memiliki dua jenis beasiswa. Itu pendaftaran beasiswa jalur prioritas. Yang satu memilih program kemitraan misalnya atau co-founding, atau yang kedua memilih program beasiswa lainnya, demikian. Nah, kalau dari syarat seleksi itu secara umum itu masih sama tahapan-tahapannya. Hanya saja di sini sebagai salah satu contohnya, misalnya seleksi administrasi kemudian sudah memiliki LOA, itu langsung ke seleksi substansi. Kalau pada tahap ini adalah seleksi wawancara. Kemudian jika lulus seleksi ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa. Nah, kemudian jika tidak lulus seleksi, misalnya tapi sudah memiliki LOA, jadi bisa kembali dengan sebagai calon penerima beasiswa afirmasi atau targeted atau umum. Nah, kemudian jika tidak lulus seleksi lagi, baru dapat mendaftar beasiswa LPDP pada tahap yang berikutnya atau pada batch berikutnya. Demikian juga kalau belum memiliki LOA, LOA yang dimaksud adalah LOA unconditional. Jadi seleksi bakat skolastik atau seleksi substansi itu diikuti, kemudian tidak lulus, jadi mendaftar pada batch berikutnya. Demikian. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat secara garis besar, untuk jadwal seleksi tahap 2, itu di tanggal 19 yang mulai untuk administrasinya, untuk submitnya sampai dengan 18 Juli, kemudian pengumuman hasilnya di bulan Agustus, di mana ini untuk mata kuliah paling cepat itu intake-nya di Januari 2025. Nah, tadi saya menyebutkan adanya LOA ya, yang akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya, di mana ada dua jenis LOA, yaitu kondisional atau bersyarat dan unconditional atau tanpa syarat. LOA kondisional itu biasanya diperoleh ketika ada skor yang belum terpenuhi. Misalnya skor IELTS misalnya yang dibutuhkan itu 6,5, tapi yang disubmit itu 6. Itu dari pihak universitas masih bisa memberikan letter of acceptance, jadi tentunya sesuai dengan pertimbangan dokumen lainnya. Namun diberikan masa tenggang di mana harus memenuhi skor IELTS yang 6,5 sehingga bisa memperoleh LOA unconditional. Nah, hanya LOA itulah yang dapat diterima oleh
LPDP, bukan LOA yang kondisional. Jadi komponen beasiswa LPDP, komponen beasiswa LPDP ini sangat ini ya, dermawan sekali ya kalau saya bisa katakan. Jadi semua komponen itu ditanggung, bahkan sampai dengan bekal, waktu itu bekal sebelum keberangkatan sampai dengan bekal sesudah sampai keberangkatan itu di luar biaya hidup. Jadi ada dana pendidikan, kemudian ada dana pendukung, kemudian ada biaya pendukung ini untuk penyandang disabilitas. Nah, kalau dulu itu pada awal LPDP itu ada, itu untuk mahasiswa master itu masih ditanggung ya untuk satu pasangan legal dan satu orang anak. Namun sekarang yang ditanggung hanyalah khusus program studi doktoral. Nah, demikian juga untuk dana bantuan publikasi jurnal internasional dan seminar internasional maupun dana tunjangan buku itu tetap diberikan oleh LPDP. Walaupun misalnya kalau seperti zaman saya itu di Sydney ya, karena kan itu sudah memakai e-book semua dan komponen buku pun itu sudah tersedia sangat-sangat lengkap di perpus. Jadi sebenarnya tidak perlu membeli buku. Itu dana tunjangan tetap diberikan ke saya demikian. Jadi bisa dirasakan betapa dermawannya beasiswa LPDP ini karena memang mereka tidak ingin kita merasakan kesulitan apapun secara finansial selama menempuh pendidikan. Dan untuk biaya hidup itu disesuaikan dengan biaya hidup normal di kota tujuan studi. Seperti misalnya Sydney dengan biaya $2.000 US, $2.000 Australian dollar itu cukup untuk satu awardee hidup secara normal ya, hidup secara normal selama mengikuti proses pendidikan demikian. Nah, untuk kebijakan beasiswa LPDP tahun 2024. Nah, ini sebenarnya harus sering-sering dicermati ya, karena beasiswa LPDP ini sangat dinamis, jadi bisa saja kebijakan ini berubah atau berkembang setiap tahunnya. Tentunya kebijakan ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk semakin meningkatkan kualitas dari beasiswa LPDP. Nah, seperti misalnya di sini mengenai LOA ya, ini yang paling sering masuk pertanyaannya ke saya. Jadi LPDP dapat memberi kesempatan untuk penyampaian dokumen atau defer intake bagi pendaftar jalur LOA yang studinya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, misalnya nih contohnya yang batch 2 ini kan intake yang diperbolehkan tuh paling cepat tuh Januari 2025 gitu. Tapi misalnya saya udah dapet nih LOA untuk November 2024, itu gimana caranya gitu. Jadi universitas di luar pun itu sangat fleksibel ya, sangat fleksibel dalam artian ketika alasannya sudah logis dan mereka rasa tidak punya alasan untuk mencabut LOA kita, mereka akan defer. Jadi yang November 2024 itu bisa di-defer di semester berikutnya gitu misalnya. Nah, kalau di UK itu biasanya mulai masa studinya di bulan September, biasanya September atau Maret, tapi lebih sering di September. Kalau di Australia itu di bulan Maret sama bulan Juni. Jadi setahun 2 kali gitu. Kalau di Eropa biasanya sama di September untuk semester 1-nya, kemudian semester 2-nya di bulan Maret itu sudah mulai persiapan untuk semester 2, tapi paling sering itu di September sih. Dan saya sarankan untuk mencari LOA itu mungkin diusahakan ikut di semester 1 ya, walaupun boleh mulanya di semester 2, terus semester 1-nya nanti diambil di bulan berikutnya. Karena biasanya untuk orientasi dalam hal ini berbeda ya, orientasi Indonesia sama di luar negeri. Jadi kayak perkenalan universitas, perkenalan kehidupan kampus itu akan dilakukan di semester 1. Tidak ada perpeloncoan ya kalau misalnya kuliah untuk di luar negeri. Nah, di sini untuk program double degree. Jadi memang sudah ada kesepakatan double degree. Misalnya program MPH atau Master of Public Health dengan MBA atau Master of Business Administration. Contohnya kayak bagi pendaftar beasiswa LPDP dengan skema double degree, itu harus ada LOA baik dari perguruan tinggi luar negeri dan atau perguruan tinggi dalam negeri. Nah, jika hanya LOA dalam negeri yang dilampirkan, maka harus ada keterangan bahwa LOA tersebut bahwa programnya adalah program double degree. Demikian. Demikian juga kalau untuk program beasiswa prioritas, nah yang dimaksud dengan
eh, boleh mendaftar 2 tadi adalah dapat melakukan pendaftaran secara bersamaan pada 2 jenis beasiswa LPDP yang berbeda. Kan. Kemudian untuk lulusan dokter spesialis, nah ini nanti ada sesi khusus ya, beasiswa LPDP untuk studi spesialis. Jadi dapat mendaftar untuk beasiswa doktor yang dibuktikan dengan transkrip nilai dokter spesialis atau dokter subspesialis. Nah, kalau di awal-awal LPDP ada, beasiswa spesialis ini belum ada dari beasiswa LPDP. Demikian. Namun sekarang semakin dinamis, semakin banyak berkembang untuk tujuan beasiswa LPDP. Jadi mari dimanfaatkan untuk studi. Kemudian di sini, nah untuk beasiswa reguler, jadi sasaran pendaftar ya semua WNI yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 atau jenjang pendidikan S2, kemudian usia maksimal. Nah, mungkin di sini masih ada batasan usia maksimal ya, untuk magister itu 35, doktoral 40. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena di luar negeri walaupun tidak ada, di sana memastikan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk itu usia. Jadi ketika mendaftar program magister atau doktoral, mereka memang tidak akan mencantumkan batas maksimal usia berapa boleh mendaftar sebagai student. Namun kita harus melihat juga persyaratan beasiswa dari yang kita tuju, misalnya dalam hal ini LPDP. Hal ini sudah sangat tentu dipertimbangkan oleh pembawa kebijakan LPDP, karena mungkin inilah usia-usia produktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia. Nah, untuk syarat bahasa ini sangat krusial, sangat-sangat penting untuk dipenuhi, baik untuk seleksi administrasi maupun untuk memperoleh LOA unconditional. Nah, untuk seperti contohnya magister luar negeri, itu IELTS-nya 6,5 dengan tidak ada skor di masing-masing komponen itu di bawah 6. Jadi ada skor membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Itu tidak boleh ada yang 6. Walaupun misalnya skor di komponen lain 7,5 untuk membaca, tapi di menulis dapatnya 5,5 itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Untuk syarat IPK, magister 3,0 dan doktoral 3,25. Nah, untuk syarat proses seleksi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada administrasi, kemudian bakat skolastik, dan substansi. Kemudian di sini kampus tujuan. Nah, yang harus dicermati juga adalah apakah kampus tujuan tersebut berada pada list dari kampus tujuan LPDP. Nah, kalaupun tidak, ada beberapa kasus di mana ada rekan saya yang sudah memperoleh unconditional LOA, tapi kampusnya tidak berada pada list dari daftar universitas tujuan LPDP. Nah, setelah dilakukan komunikasi dengan pihak pengelola kebijakan LPDP, nah karena memang bidang tersebut hanya bisa atau dilakukan di universitas yang diperoleh oleh rekan saya tersebut, maka beasiswa dapat diberikan. Jadi itu merupakan contoh bagaimana dinamisnya beasiswa LPDP. Selama tujuan studi kita jelas, selama komitmen kita ke Indonesia itu jelas, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak memberikan beasiswa. Dan yang paling membuat nyaman sebenarnya, ya nyaman dalam tanda kutip, untuk seleksi beasiswa ini, kita bersaing dengan diri kita sendiri, jadi tidak bersaing dengan calon awardee lainnya. Dulu saya punya pengalaman ya waktu itu, waktu mau seleksi wawancara. Nah, waktu itu kan kita saling tukar informasi itu, ya saya ditanya mau daftar kemana gitu, University of Sydney, saya bilang. Dan ada calon awardee waktu itu bilang, bukannya ke Australia dikurangi ya jatahnya, dan ke Inggris juga dikurangi karena memang tuition fee yang sangat mahal. Well, saya tahu fakta itu, tapi saya tetap lanjut proses karena saya sudah punya alasan yang jelas kenapa harus di University of Sydney dan kenapa tidak bisa di universitas lain gitu. Nah, syukurnya waktu wawancara saya tidak memperoleh pertanyaan seperti misalnya, apakah Anda bersedia kalau tujuan studi Anda saya ubah gitu menjadi misalnya ke negara lain gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang agak menjebak ya, karena kalau kita setuju kita akan dinilai tidak konsisten. Namun kalau kita tidak setuju akan dinilai egois. Jadi mengurangi jatah yang seharusnya bisa menyekolahkan 3 orang, dan ini hanya untuk menyekolahkan 1 orang. Ya, demikian salah satu contohnya. Jadi
harus memang ketika searching atau mempelajari komponen dari universitas harus sespesifik mungkin dan tujuannya memang studi. Tuh. Memang sih kalau kita studi keluar tuh tetap jangan lupa jalan-jalan ya. Apalagi kalau luar negeri itu isu kesehatan mental sudah sangat-sangat penting. Tapi tidak usah itu disampaikan pada saat wawancara demikian. Nah, ini untuk besok perguruan tinggi dunia. Jadi seleksinya itu langsung dari seleksi administrasi sampai dengan seleksi substansi. Namun di sini sasaran pendaftaran itu sudah memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi yang ada dalam daftar PTUD dari LPDP. Dan kampus tujuan studi adalah 26 kampus terbaik dunia. Jadi kalau ditanya apakah ranking mempengaruhi dalam tujuan ini, ya sangat mempengaruhi tergantung dari tujuan skema dari universitas yang kita tuju. Nah, sekarang juga ada yang namanya beasiswa parsial. Jadi ini adalah beasiswa sharing cost, di mana dana pendidikan ditanggung LPDP ataupun dana pendukung ditanggung peserta atau sebaliknya. Nah, untuk dokumen khusus, di sini yang diperlukan adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa dana berasal dari individu atau peserta, jadi bukan misalnya ada peserta didik spesialis itu dapat beasiswa dari Kemenkes misalnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi memang murni parsial dananya atau sharing cost-nya adalah dari individu calon awardee LPDP. Nah, untuk tujuan studi, jadi kampus tujuan studi adalah 100 kampus terbaik dunia, di mana kampus terbaik di negeri maju dan atau top 25 dunia berdasarkan subjek. Jadi kalau di sini masih merujuk pada ranking QS ya, QS. Dan sebenarnya untuk ranking universitas itu sendiri, setelah saya telusuri, ketika saya sudah menjadi akademia atau student di luar negeri, mengapa sebenarnya banyak universitas di Eropa seperti Jerman, Swedia, Norwegia, Finland itu sangat jarang ya muncul pada peringkat teratas karena memang mereka sistemnya tertutup. Namun secara kualitas sebenarnya tidak kalah jauh dengan universitas-universitas yang ada di Inggris ataupun Amerika. Jadi sebenarnya tergantung dari sistem universitas dan tergantung siapa yang membuat dari ranking universitas tersebut. Demikian. Jadi kalau sekarang saya ditanya, misalnya kalau saya mau lanjut studi untuk lanjut ke luar negeri, saya mungkin tidak akan merujuk pada ranking universitas. Well, ranking universitas teratas sudah pasti kualitasnya bagus. Namun pertanyaannya, apakah universitas tersebut akan memberikan sesuatu yang kita perlukan demikian? Itu sih kalau dari perspektif ranking universitas. Jadi kalau ada yang wondering gitu, kenapa beberapa kampus seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia sangat jarang muncul di peringkat-peringkat teratas karena memang sistemnya tertutup. Namun secara kualitas dari pengalaman teman-teman saya dan dari pengalaman benefit, itu secara benefit bisa dikatakan sangat baik ya. Itu. Apalagi kalau misalnya yang mau studi doktoral, nih misalnya kalau doktoralnya ke negara-negara Skandinavia, dia akan memberikan tanggungan bagi kita maupun keluarga kecil kita. Nah, itu jadi karena pada malam ini kita membahas tentang isu-isu yang general dulu ya. Jadi untuk pertimbangan mendaftar LPDP, ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk bagaimanakah apakah sebenarnya ranking universitas itu penting atau tidak. Nah, ini untuk beberapa program beasiswa prioritas. Jadi ada prioritas seperti LPDP dan NUS atau National University of Singapore. Ini sama, jadi usia maksimal 35 tahun, syarat bahasanya masih bisa pakai TOEFL IBT, kemudian IELTS-nya 6,5. Kemudian di sini untuk durasi studinya 1 tahun. Nah, berikutnya beasiswa prioritas, yaitu dari LPDP dengan lembaga dengan Vigneso Indonesia, di mana di sini syaratnya masih kurang lebih sama dengan durasi studi maksimal 16 bulan. Nah, ini ada juga beasiswa prioritas LPDP dengan NTU, jadi program MBA tahun 2024. Ini masih sama ya kurang lebih syaratnya.
Jadi memang masing-masing punya syarat-syarat tersendiri, tapi kurang lebih skor IELTS-nya yang diperlukan sama, itu 6,5. Yang paling signifikan tuh sebenarnya yang untuk program doktoral ya, jadi memerlukan skor maksimal 7 dengan tidak ada skor di bawah 6. Nah, IELTS dari 6,5 untuk menaikkan ke 7 itu menurut saya memang perlu struggle yang cukup luar biasa ya. Jadi tergantung ya. Kalau memang dari awal sudah natif berbicara bahasa Inggris mungkin bukan sebuah masalah, namun meningkatkan 0,5 di IELTS itu memang perlu komitmen dan fokus yang luar biasa. Nah, ini ada juga untuk program prioritas LPDP, NTU program doktor. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi syarat bahasa untuk di Singapura pun ini sudah kena dia IELTS-nya 7. Kemudian programnya ada non-STEM dan STEM. Kemudian ini persyaratan lainnya. Nah, mengapa disebut sebagai prioritas? Karena memang harus mengikuti plot atau program-program lanjutan yang ditetapkan oleh LPDP dan pihak universitas. Seperti dalam hal ini bersedia melakukan service obligation selama 3 tahun di Singapura. Ya, jadi bagi penerima beasiswa yang memilih jalur PhD atau philosophical doctor non-STEM dengan skema tentunya memang disubsidi tuition fee-nya dari pemerintah Singapura. Nah, berikutnya dia ada besok prioritas kampus France dengan program master tahun 2024. Syaratnya kurang lebih sama. Jadi prioritasnya adalah di urban planning, kemudian public policy, entrepreneurship, energi, agriculture, dan pemerintahan. Kemudian ini adalah doktoral ya, doktoral. Jadi ini bekerja sama dengan UC, University of California di Amerika Serikat. Dan di sini untuk bidang prioritasnya adalah energi yang diperbarukan atau startup atau inovasi. Jadi memang prioritasnya memang harus LOA dengan tujuan studi dari program studi dari energi terbarukan dan atau startup dan inovasi. Ada juga dengan prioritas LPDP UNSW program doktor 2024. Ini sama, IELTS-nya 7. Kemudian bidang prioritasnya adalah ada education, engineering, kemudian ilmu, agrikultur, dan lingkungan. Baik, mungkin demikian pemaparan dari saya. Mungkin kalau kita, nah kembali dari sini ya. Kalau dari frequently asked question, nanti teman-teman silahkan juga menambahkan pertanyaan ya. Nah, jadi yang IELTS 1 TOEFL sudah saya paparkan tadi, letter of acceptance juga sudah. Kemudian ranking universitas itu penting. Tapi lebih penting lagi ketika kita sudah bisa mengidentifikasi tujuan khusus kita studi harus di universitas tersebut demikian. Nah, untuk linearitas ya program S1 dengan S2. Nah, misalnya ada yang program S1-nya itu kedokteran dan profesi dokter, kemudian S2-nya hukum gitu. Tentu berhubungan ketika dia linear dengan hukum kedokteran gitu. Jadi LPDP tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, sama dengan misalnya lanjut S2-nya bagian tujuan perubahan iklim gitu. Nah, kalau saya hubungkan antara S1 dengan S2, S1 saya nih kedokteran dan profesi dokter. S2 saya perubahan iklim. Nah, di sana saya harus mencari hubungannya kenapa ingin melanjutkan S2 di bidang iklim. Nah, dan saya temukan bahwa memang perubahan iklim itu berhubungan dengan peningkatan dari resistensi antibiotika. Nah, seperti itu misalnya. Jadi, untuk bisa menghubungkan linearitas program studi S1 dengan S2. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia. LPDP semakin ke sini semakin ketat untuk komitmen kembali ke Indonesia. Namun ini tidak menutup kemungkinan kita tetap berkarir di luar negeri dengan tetap berkontribusi kepada Indonesia. Misalnya saja kita menjadi research representatif dari Indonesia di luar negeri, itu saya rasa tidak akan dipermasalahkan oleh LPDP. Nah, kemudian untuk komitmen kembali ke Indonesia, jadi itu akan tergantung dari masa studinya, dan ini sangat penting ya disadari bersama-sama karena sebelum daftar LPDP pun, karena uang yang dipakai untuk menyekolahkan kita itu adalah dana abadi dari dana abadi pendidikan dan juga yang bersumber dari pajak dari warga negara Indonesia.
Maka sangat pantas jika LPDP ingin awardee-nya memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia. Dan masalah persyaratan umur tadi, mungkin beberapa pihak ada yang mengatakan LPDP diskriminatif dari segi umur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang secara keseluruhan, LPDP menyekolahkan kita dengan harapan kita pada saat kembali itu masih berada pada usia produktif dan bisa berkontribusi kepada negara Indonesia. Jadi tergantung dari tujuan masing-masing kampus tersebut. Jadi jangan serta-merta ketika kita bandingkan dengan sistem di luar negeri, memang di sana tidak ada diskriminasi umur dalam hal bekerja maupun studi, itu umur berapapun masih diperbolehkan. Seperti misalnya di Australia, udah ada batasan untuk S2 itu sampai dengan usia 35 tahun gitu misalnya. Tapi apakah menjamin usia yang sudah mendekati non produktif tersebut bisa berkontribusi? Jadi demikian. Jadi kita bersama-sama bisa melihat dari berbagai perspektifnya ketika sebelum mendaftar dari beasiswa LPDP. Sedapat mungkin visi dan misi kita memang harus sesuai dengan visi dan misi dari beasiswa yang kita tuju atau yang akan kita pakai tersebut. Demikian. Baik, demikian teman-teman sekalian, presentasi atau sharing dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih Dokter Harta atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Sudah sangat jelas sekali ya untuk pemaparan mengenai beasiswa LPDP mulai dari tahapannya, terus persyaratannya, terus tentang LOA dan perbedaan magister dan dokter itu seperti apa, sudah sangat jelas. Namun mungkin untuk teman-teman yang ingin masih ada pertanyaan, itu sangat diperbolehkan untuk bertanya, bisa secara langsung ataupun bisa melalui fitur chat. Kami tunggu dan mungkin sambil menunggu kita membacakan pertanyaan yang pertama, Dokter. Ini dari kolom chat. Pertanyaannya, apakah dari LPDP ada kuota tahunan yang ditetapkan untuk tujuan universitas atau program studi tertentu? Dan bila ada, kita bisa melihat kuota tersebut di mana? Seperti itu, Dokter. Mungkin bisa silahkan dijawab. Ya, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga pertanyaan yang sebenarnya saya lontarkan waktu itu sebelum saya menjadi awardee. Untuk kuota tidak ada. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang kita hanya bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi dan untuk kuota pun jika kita ingin merujuk pada sumber manapun tidak ada data mengenai kuota untuk tujuan studi LPDP dan sampai sekarang memang belum ada kuota yang ditetapkan. Demikian. Oke, sudah cukup jelas. Oke, udah mulai banyak yang bertanya, Dokter, di chat. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Gungde. Izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan, Dokter. Yang pertama itu, apakah kesempatan untuk mendapatkan beasiswa prioritas LPDP lebih besar daripada beasiswa non-prioritas? Selanjutnya, yang pertanyaan kedua itu, apakah dokter ada tips and trik terkait tes wawancara LPDP? Mungkin bisa dijawab, Dokter. Terima Iya. kasih. Baik, ya untuk Gongde ya. Jadi kesempatan untuk dapat beasiswa, baik itu beasiswa manapun, itu kesempatannya sama. Tuh, ngapa saya bilang sama? Karena mereka mempunyai standar yang dalam hal ini bisa dibilang cukup sama ya untuk masing-masing beasiswa, di mana sudah ada LOA unconditional ataupun tujuan studi yang jelas gitu. Jadi untuk kesempatan sama, dan memang sampai sejauh ini LPDP belum pernah memberikan rubrik secara umum persentasenya paling besar itu di bagian seleksi mana, demikian, dan itu pun sebenarnya masih menjadi dalam tanda kutip misteri. Nah, kalau untuk kesempatan itu sama. Kemudian untuk tips dan trik terkait wawancara LPDP, ini kita akan ada sesi khusus ya minggu depan atau pertemuan selanjutnya untuk tips dan trik tes wawancara LPDP. Jadi di sana juga saya akan breakdown secara khusus pertanyaan apa saja, kemudian apa saja yang kira-kira menjebak gitu. Sebenarnya sih LPDP tidak pernah bermaksud menjebak ya, itu maksudnya itu memang tujuannya mengetahui tujuan kita gitu. Tapi yang pasti bisa saya sampaikan di sini juga sesuai saran waktu itu dari senior-senior saya di LPDP.
berusahalah untuk kita yang menguasai medan wawancara itu, bukan pewawancara gitu. Jadi di awal tuh memang harus kita yang sebisa mungkin waktu itu mengalihkan. Waktu itu pada saat saya wawancara gitu, saya ditanya waktu itu kalau nggak salah mau jadi akademisi atau klinisi gitu. Terus kemudian ditanya apa momen terberat dalam hidupmu dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika itu saya menawarkan apakah boleh saya bercerita lebih lanjut itu. Jadi waktu itu medan wawancara itu memang merujuknya ke saya gitu dan tidak ada pertanyaan pertanyaan yang menjebak itu tidak ada. Pertanyaan untuk mengarahkan saya, "Mau nggak pindah studi ke Belanda?" gitu tuh nggak ada, syukurnya nggak ada waktu itu, gitu. Dan kalaupun ada, saya tetap akan, tegas, saya tidak bisa mengambil studi ini selain University of Sydney karena ini hanya ditawarkan di sana gitu. Itu sih, nanti lebih lanjut kita bahas di pertemuan berikutnya ya karena, banyak yang harus di-breakdown. Iya. Oke. Jadi Kak Gungde siap-siap aja nanti ya minggu depan kalau ada waktu luang gitu bisa Mhm. lanjut ke eh, Zoom berikutnya bareng Dokter Harta. Mungkin selanjut lagi Dokter untuk pertanyaan berikutnya. Ini izin bertanya Dokter, ini apakah mau ada dibatasi atau Dokter Harta free Mmm. untuk malam ini bisa menjawab? Ya untuk waktu saya serahkan pada panitia aja. Oh, ini Dokter. Nggih. Ya, mungkin kita jawab nih Dokter untuk dua pertanyaan lagi. Mhm. Untuk pertanyaan berikutnya itu dari Andrea, berkaitan dengan master degree yang medicine itu rata-rata MPH atau Global Health. MSc yang spesifik seperti Child and Maternal Health hanya satu saja. Bisa diceritakan, Dokter, untuk master imunologi dan infeksi di Universitas Sydney, apa bedanya misalnya master tropical infection di LS Hygiene dan Trop UK misalnya. Mhm. Dan agak ragu dengan kemampuan diri untuk daftar LPDP, apa yang harus saya lakukan dan apakah prepare IELTS dulu. BTW dokter keren banget, semoga bisa bertemu dengan dokter secara personal. Wah, terima kasih. Iya, sama-sama. Mhm. Nggih, jadi kalau untuk, Andrea ya, eee, izin bertanya untuk berkaitan dengan master degree yang medicine. Master degree medicine saya itu kebetulan sangat sangat spesifik yaitu gelarnya sampai Master of Medicine gitu, bukan Master of Public Health gitu. Mhm. Nah, untuk master degree kalau misalnya kita berbicara Master Degree of Medicine, itu kan memang, rata-rata itu ada ini ya, Master of Public Health maupun yang, Global Health tuh. Kalau yang mungkin di universitas lain gitu ya. Kemudian MSc yang spesifik seperti, Child and Maternal Health itu hanya satu saja, kemudian nah, bedanya Master of Immunology di Sydney dengan Master Tropical Infection di ini ya, London School of Hygiene and Tropical UK ya. Nah, kalau di UK, itu satu kelasnya masih diperbolehkan dengan dia background-nya biologi atau mikrobiologi. Itu yang saya baca ya waktu saya searching untuk program studi ini. Nah, sementara untuk Master of Medicine ini memang dia dipersiapkan untuk dokter, dokter yang ingin mendalami ilmu mikrobiologi klinik dan imunologi klinik gitu. Karena sangat berbeda nih kalau misalnya Master of Science in Microbiology, microbiology saja itu hanya mempelajari tentang mikrobiologi di dalam lab dan juga bakteri-bakterinya. Kalau klinis itu lebih hubungannya ke pasien. Jadi karena modul yang saya perlukan itu adalah yang ke pasien, jadi saya pilih Master of Medicine gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan ya sebenarnya kunci, mempersiapkan LPDP ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, mulai dulu dengan, prepare IELTS, karena itu yang memerlukan komitmen ya. Jadi waktu itu saya siapkan, IELTS itu sebelum saya mulai internship kalau nggak salah. Jadi pada saat sebelum internship itu saya sudah punya skor IELTS, dan pada saat internship saya sudah memproses untuk mendaftar LPDP. Ini sebenarnya pengaruh faktor lingkungan ya. Saya pun sebenarnya dulu ini waktu itu, waktu kumpul-kumpul waktu itu sama, sahabat saya, dia jurusannya bukan kedokteran ya, jadi emang lulusnya kan lebih cepat gitu 4 tahun. Dan dia emang udah siap-siap berangkat waktu itu ke Inggris waktu itu. Nah terus saya bilang, "Ya mungkin aku daftar LPDP nanti aja habis aku internship." Nah habis itu mereka yang ngegas gitu, "Kenapa nggak sekarang aja Harta, siapin dari sekarang IELTS-nya, nanti aku temenin belajar reading dan segala macam," gitu. Jadi itu sih pengaruh
pengaruh faktor lingkungan juga. Memang yang paling krusial itu disiapkan IELTS karena memang perlu waktu dan komitmen gitu. Tapi pasti bisa kok kalau kita fokus. Itu mungkin apa itu sudah menjawab pertanyaan ya, kalau secara spesifik beda yang saya tahu demikian. Karena saya sempat baca juga modul yang di tropical UK itu. Itu. Oke. Oke, cukup menjawab. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Oke. Dari Kak Jojo, apakah jika kita sudah masuk PPDS masih bisa daftar LPDP? Hmm. Iya, Itu. ya. Kalau tujuannya mungkin untuk studi master ya masih bisa. Tapi kalau untuk spesialis, saya rasa mereka tidak menerima student ongoing ya kalau untuk mahasiswa dokter spesialis ini. Saya belum punya pengalaman sih untuk yang spesialis karena saya kemarin studinya master. Demikian. Oke. Hmm. Ya. Oke, ada yang membantu menjawab dokter di kolom chat. Nggak boleh ongoing rasanya. Mm-mm. Ya. Jadi emang karena mereka perlu ini ya secara administratif perlu memplotkan biaya yang diperlukan. Jadi kalau ongoing itu mungkin susah bagi mereka untuk memplotkannya. Gitu sih secara Hmm, praktik gitu. iya, iya. Alright. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan lanjutan lagi dokter, jika mungkin ada yang ingin bertanya, masih diperbolehkan. Saya izin share screen mengenai promosi untuk kelas kita berikutnya, dokter, bersama dokter Harta tentunya. Saya izin share screen. Baik. Apakah poin eh, PPT promosinya terlihat, dokter? Mohon Oh ya. maaf. Oke. Ya, jadi di sini mungkin untuk beberapa teman-teman yang belum puas untuk bertanya-tanya langsung bersama dengan Dokter Harta di malam hari ini, jangan khawatir karena kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama dengan Dokter Pertanyaan Harta. ini kayaknya. Oke. Ya, jadi ada masih banyak sesi lagi yang bisa teman-teman dapatkan bersama dengan Dokter Harta. Jadi di sini kami Lektus Indonesia itu menyediakan platform, jadi kelas untuk spesial LPDP kelas dengan Dokter Niluh Putu Arta Hartawedari MMed SPMK, dan pastinya di sini ada 2 edisi yang dimana akan dilaksanakan di tanggal 27 dan 28 April. Jadi untuk di tanggal 27 itu edisi 1 itu akan lebih dalam lagi mengulik mengenai universitas tujuan dan LOA yang mungkin teman-teman belum bisa dapatkan di pertemuan pada malam hari ini. Dan juga untuk di LPDP edisi 2 itu membreakdown lagi seperti yang Dr. Harta sempat jelaskan itu mengenai seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Jadi pastinya banyak sekali tips and trick yang akan teman-teman dapatkan, apalagi yang mau mempersiapkan di tahun ini. Jadi kita membuka LPDP kelas, jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar itu sangat diperbolehkan untuk di hari ini sampai besok itu mendapatkan harga spesial hanya 45.000 saja untuk bundle kelas LPDP 2 pertemuan dan ditambah free materi dan recording kelas. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar untuk edisi 1 dan edisi 2 itu bisa langsung mendaftar di link yang sudah disiapkan. Nanti mungkin saya bantu untuk share linknya ke grup peserta dan tinggal memasukkan kode voucher peserta FCL LPDP, FC LPDP. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih mikir-mikir dulu sampai di tanggal 24 April itu akan mendapatkan harga
early bird itu 50.000, dan kalau yang mendaftar setelah dari tanggal 24 April itu mendapatkan harga 75.000. Kalau kata Daisy langsung aja ya hari ini, biar murah juga dan bisa langsung lebih dalam lagi bertanya-tanya bersama dengan Dokter Harta di tanggal 27 dan 28 April mendatang. Seperti itu. Dan buat teman-teman juga yang ikut join kelas pada malam hari ini, bisa post di IG story dan tag Lektus Indonesia, dan mungkin bisa tag materi kita yang cantik dengan Instagramnya apa dokter kalau boleh tahu? Kenapa? Oh, Instagramnya dari Harta Wedari ya, ya, @hartawedari ya. Oh iya, oke. Jadi kalau mau di tag boleh nggih dokter ya? ya silahkan. Iya, oke. Mungkin kita balik lagi, apakah ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan satu tuh kayaknya di kolom chat dari Nadia. Oh iya, Mm-mm. baik. Boleh langsung dijawab dokter Ya, mengenai publikasi apakah menjadi poin plus plus untuk keterima LPDP? ya. Oke, jadi apakah untuk publikasi ya menjadi poin plus? Sebenarnya untuk poin plus di sini dari penilaian LPDP sejauh ini mereka tidak akan menilai dari publikasi ya, tapi adalah dari konsistensi kita dan kontribusi kita kepada masyarakat. Nah, jika kita bisa menjelaskan apakah publikasi tersebut impact-nya kepada masyarakat, itu tentunya akan menjadi poin plus untuk LPDP. Namun secara kredit, secara langsung, apakah awardee yang melakukan publikasi itu lebih besar kesempatannya daripada yang belum melakukan publikasi, itu sama saja. Kalau kita berbicara dari basic poinnya, mengapa demikian? Karena untuk publikasi ini pun perlu proses ya, dan tidak semua masyarakat di Indonesia itu memiliki akses yang sama terhadap publikasi. Jadi mereka memang membuat satu program yang sekiranya setara untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Jadi kalau untuk publikasi itu it's good for our CV, itu bagus untuk CV kita. Namun yang perlu kita jelaskan itu adalah sinkronisasi antara publikasi dan tujuan studi kita. Nah, keuntungannya adalah memang ini saya ada urgensi untuk melanjutkan studi di sini. Terbukti saya sudah melakukan publikasi, dan dari publikasi ini apa hal ke depannya yang harus saya lakukan sehingga saya harus menempuh studi ini. Nah, itu bisa kita jadikan poin plus. Jadi tergantung pembawaan kita gitu. Dan ini juga berkaitan dengan ini ya, kalau kita misalnya studi di Inggris gitu misalnya, di sana tidak ada sama sekali, tidak ada kewajiban publikasi, baik itu untuk doktoral pun tidak ada itu. Tuh, namun dengan tidak adanya paksaan atau tidak ada dengan aturan publikasi itu pun mereka tetap tetap produktif untuk publikasi. Jadi tidak bisa dijadikan standar diterima atau tidak gitu. Oke, apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Terima Ya, kasih. Baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya kembali, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih dokter, saya izin bertanya juga mengenai ini durasi dokter mempersiapkan waktu untuk tes LPDP itu seberapa lama sih dokter, dan kira-kira poin yang paling krusial di seleksi LPDP itu apa? Apakah dari wawancaranya kah, atau dari tes administrasinya, atau apanya dokter? Bisa dijelaskan? oke. Ya, jadi waktu itu Dayu, saya kena masa peralihan ya, seperti yang saya ceritakan waktu itu. Di tahun 2016 ya kalau nggak salah. Waktu itu sebelum itu LPDP masih 4 kali dalam setahun. Nah, pada saat itu saya berubah waktu itu setahun sekali waktu itu kebijakannya. Jadilah saya menunggu untuk di tahun 2017 saya baru bisa apply LPDP. Nah, tapi untuk IELTS saya sudah IELTS saya persiapkan sekitar perlu waktu ya sebulanan untuk latihan, habis itu take IELTS-nya. Setelah nilai IELTS-nya keluar, daftar universitas dengan segala macam dokumen yang diperlukan, kemudian ada tahap interview juga dari universitasnya sebelum dapat letter of acceptance yang unconditional, baru menunggu
menunggu LPDP buka waktu itu. Jadi sempat tutup waktu itu LPDP itu. Nah, kalau misalnya kita asumsikan normal nih ya, LPDP buka nih, terus buka gitu. Mungkin sekitar 6 bulan ya, 6 bulan itu sudah basic. Ya, yang paling banyak makan waktu itu adalah IELTS. Belum lagi kita kan terbiasa dengan American accent ya kalau di Indonesia. Bukan British atau Australian gitu. Nah, kalau saya sendiri syukurnya karena saya hidup di budaya Australia juga, jadi itu menjadi keuntungan tersendiri bagi saya gitu. Jadi ketika memang sudah terbiasa mendengarkan Australian English ataupun British English gitu, karena Australian English itu seperti British English versi cepat gitu. Jadi kalau di Indonesia memang perlu pembiasaan untuk mendengarkan British English gitu. Nah, ini krusial yang terpenting di tes seleksi LPDP ya, itu wawancara sih banyak yang ketika mereka dibelokkan sama pewawancara, ya mereka malah ikut gitu. Jadi banyak juga yang bilang wawancara itu hoki gitu. Tapi kalau menurut saya sih enggak ya. Kita bisa membentuk hoki itu kalau kita punya alasan yang kuat gitu. Kalau semata-mata hoki, saya rasa saya kurang setuju gitu. Karena saya pun waktu itu hampir dibelokkan gitu. Kenapa harus Sydney gitu? Gitu. Apakah karena memang banyak yang ke Sydney segala macam, terus yang dibilang kota terbaik untuk tujuan studi, apakah karena itu? Tapi saya nggak menjelaskan ke sana gitu. Dan saya bilang kenapa harus di Sydney, di kota Sydney? Ya karena universitasnya ada di kota Sydney, Pak, saya gitu. Karena University of Sydney nggak ada di kota Melbourne gitu misalnya. Jadi mereka ketawa gitu. Ya misalnya it obvious ya, sudah jelas dong University of Sydney adanya di Sydney gitu. Jadi saya sebenarnya bukan kotanya yang jadi tujuan, memang sih ya keamanan kota gitu jadi tujuan ya. Tapi bukan semata-mata Sydney because I want to be there, I want to be in Sydney, nggak, bukan karena itu gitu. Alasan utamanya bukan karena itu gitu. Itu sih yang kalau krusialnya. Oh iya, jadi memang harus benar-benar tahu tujuan kita untuk daftar itu seperti apa nih dok ya. Nggih. Dan tujuan untuk baliknya itu untuk apa juga harus kuat. Ya, tujuan balik juga ditanya waktu itu, baliknya mau jadi apa gitu. Saya waktu itu bilang ingin mungkin sebagai klinisi di bidang mikrobiologi klinik. Waktu itu emang belum ada rencana sih waktu itu PPDS, sih, tapi saya bilang aja gitu. Dan apakah sudah pasti akan balik ke Indonesia itu waktu itu dipastikan sama pihak pemberi beasiswanya gitu. Gitu sih. Oke, ya. Cukup jelas dokter. Untuk teman-teman sepertinya juga sudah cukup jelas karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ada di kolom chat. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dokter Harta Wedari sudah hadir di malam minggu kita pada malam hari ini. Mungkin di malam minggu depan kita ketemu lagi dokter. Ya. Iya, tanggal 27 dan 28 ya. Untuk teman-teman, sekali lagi yang ingin bergabung, bertemu lagi bersama Dr. Hartawedari untuk membahas mengenai LOA dan wawancara dan sebagainya, lebih dalam lagi mengenai LPDP, bisa langsung hubungi kami selaku panitia dan bisa langsung isi dari link yang sudah kami siapkan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter. Saya izin menutup acara pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Izin saya matikan Zoom yang